Tuh. Tapi kenapa dia nggak berani mempertanyakan? Ya balik lagi gitu ya, mungkin karena dianggap orang tua tuh ya atau mungkin dia mempertanyakan dia lupa semua, tapi ini mungkin mempertanyakan cuma ibunya apa sih gitu, bisa jadi begitu kan ya, gitu. Nah banyak orang tuh tidak mau memvalidasi perasaan yang tanda petik tidak nyaman itu gitu loh. Padahal gimana kita mau ngerasain nyaman kalau nggak pernah ngerasain nggak nyaman. Welcome to I Could Relate, where real conversations meet personal growth and healthy connection in modern life. Hai semuanya, thank you yang udah subscribe, yang udah nonton semua konten-kontennya di I Could Relate. Dan di episode kali ini, itu aku punya teman yang datangnya jauh-jauh dari Bandung, yang klaim dirinya psikiater rasa psikolog dan psikiater dunia akhirat katanya. Nah, biar kamu makin penasaran siapakah dia, kita sapa dulu Dokter Rama. Ya, halo. Tepuk tangan. Di Yeay. sini ada 1.000 penonton. Iya. Sejuta sebenarnya. Sejuta. Sejuta kayaknya ini bukan 1.000. Tapi kayaknya ada yang tidak berwujud kayaknya. Serem banget. Ya maksudnya ulat apa cicak kan maksudnya nggak kelihatan di sini. Nyamuk dong. Nyamuk ya. Nyamuk. Bakteri-bakteri kali Semut. virus banyak banget lah pokoknya. Siap, terima kasih Mbak Sam, terima Thank you kasih. udah datang loh Dok. Iya, saya yang berterima kasih sudah diundang oleh psikolog artis terkenal di Waduh. Jagat Raya, luar biasa. Padahal nungguin dokter itu jadwalnya 2 bulan. Ya kan lagi kurang pas aja waktu itu, sedang ada kegiatan lain gitu. Sibuk ya Dok Tapi ya? begitu sudah ini, bukan sibuk sih, lebih ke ada kegiatan lain aja. Kalau orang sibuk kayaknya apa ya? Tapi gak praktek sampai jam 4 pagi kan Dok? Oh, itu dulu. Oh dulu. Itu dulu. Sekarang udah enggak lah. Udah Udah capek insaf. lah. Insaf, saya tobat. Sudah tobat ya gitu. Jangan praktek lama-lama lah, nggak enak lah. Jadi prakteknya berapa lama sekarang? Tetap aja sih lama sih. Ya seberesnya aja kok. Santai-santai aja Seberesnya tuh sebenarnya. jam berapa? 12? Enggak sih, kalau sekarang kayaknya paling telat-telat tuh saya pokoknya jam 8 tuh harus sudah di rumah deh gitu. Jam 8 udah di rumah? Harus sudah di rumah saya Mulai gitu. prakteknya? Tergantung. Jadi biasanya sih dari pagi sih. Dari Ada jam ya? 10-an lah gitu. Kan Karena biasa kalau ke ada psikiater nyarinya kayak ada 3 siang klinik, gitu. ada 3 tempat. Oh 3 tempat. Iya, jadi Oh udah gak bisa pindah-pindah. nambah lagi dong? Ya tergantung sih, kan bisa ada yang ditarik nanti. Baru mau bisa gak praktek di sini? Wani Piro kalau gitu. Maksudnya gitu. Wani Piro kan Iya, gitu. iya, Ya iya. tergantung lah kalau gitu. Bisa diatur Mbak Sam, Bisa bisa ya, diatur. semua bisa Buktinya diatur. kan bisa kesini kan kita podcast ya. Bener, makasih udah dikosongin jadwalnya. Oh iya, demi soalnya kan pesanan dari semesta gitu. Harus datang, oh iya saya datang gitu. gitu? Iya. Iyalah, untuk mengisi inilah apa namanya, mengisi kebermanfaatan gitu. Iya, makasih loh Dok. Sama-sama. Jauh-jauh dari Bandung pagi-pagi ke sini. Ya, nggak apa-apa jalan-jalan. Jalan-jalan Kan ya, sekalian ke mau mall ke PIM, deket. Iya. Alasannya mau ngapain ke PIM? Mau ke PIM. Kenapa jalan-jalan? Aduh, terlihat sekali dari luar kota ya gitu. Orang ke PIM aja biasa, kalau ke PIM tuh kayak mewah gitu kalau saya. Rumah kedua soalnya Dok. Oh iya, betul. Enak soalnya mallnya gede gitu. Iya, Ya. padahal Mall Kelapa Gading juga lebih besar lagi. Jauh. Jangan udah sini aja. Tambah stres nanti saya gitu. Gitu. Emang psikiater bisa stres Dok? Lah, namanya manusia. Gimana? Artinya ini banyak yang salah paham juga ya Mbak Sam. Teman-teman psikolog juga pasti paham bahwa seolah-olah stres itu nggak boleh gitu. Ya, orang awam selalu berpikiran Ya, kayaknya stres itu kayak sesuatu yang negatif gitu. Iya. Padahal kan bukan masalah stresnya gitu. Cara kamu ngadepin stresnya gimana? Nah itu kan. Oh, jadi Justru. cara menghadapi stres yang sehat tuh versi Dokter Rama? Iya, wah ini mulai masuk ke bahasa-bahasa serius nih guys ya gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ya, kalau kita bicara stres Mbak Sam gitu. Kita itu tidak akan bertumbuh dan tidak akan menjadi lebih baik kalau nggak ada stres. Oke. Jadi semua orang-orang yang sukses itu nggak mungkin nggak pernah menghadapi stres. Jadi saya calon orang sukses ya Dok? Nah, justru kalau ada stres itu adalah tanda bahwa Anda itu dilatih untuk melakukan coping yang lebih positif kan. Bukan kopi. Iya, kalau kopi udah tadi enak gitu. Jadi memang stres itu harus ada menurut saya untuk apa? Untuk membuat kita tuh bertumbuh, berkembang dan menjadi orang yang lebih baik sebenarnya gitu.
Iya. Tanpa stres kita tidak akan bisa maju. Contoh gitu. Mhm. Misalnya, katakanlah, seorang atlet lah, Mhm. oke, dia mau naik tingkat ke peringkat lebih tinggi, kan Mhm. perlu Yamal coba. Lamin Yamal lah Ya begitu ya. ya, gitu istilahnya gitu. Ya dia nggak akan berkembang Mhm. kalau nggak ketemu lawan-lawan yang berat gitu. Oh, lawannya langsung berat loh, umur Nah iya 19 justru tahun itu. loh. Nah artinya apa Mhm. sih kalau kita mau bertumbuh, Mhm. berkembang, itu perlu ketemu sesuatu yang di atas kita. Oke. Sama seperti sekolah deh gitu, Mhm. ya. Kalau SD mau ke SMP, kan nggak mungkin dikasih soal yang mudah, Mhm. pasti agak sulit. Mhm Biar apa? mhm. Biar tahu ketahanan dia di mana, Mmm. gitu loh. Jadi sebenarnya kalau ada sesuatu yang sulit di hidup, Ya. ya itu buat saya sebuah peristiwa yang dihadirkan semesta untuk apa? Untuk bertumbuh, I see. gitu. Ya, ada hal yang menarik dari salah satu artikelnya si Lamine Yamal ini Dok ya, aku Mhm. baca kan Ya. abis Pildun ya. Iya iya. Itu dia, bilang kalau ya dia tuh main pertandingan bola tuh kayak main bola biasa gitu di Mmm. mindset-nya. Mmm. Dan ternyata kan dia juga ada sesi dengan psikolog klubnya ya, Iya iya gitu, iya. yang ngebantu dia Mmm. bisa regulasi emosinya lebih Mmm. baik gitu kan. Jadi Mmm. dia fokusnya main gitu, dia bukan fokus game-nya harus menang atau enggak gitu Betul. kan. Mhm. Nah mungkin itu yang orang awam tidak melihat ya, behind the scene dari setiap atlet Mmm. yang akhirnya dia bisa jadi berkembang gitu. Kalau Iya. kita ngelihat kayak siapa, David Beckham ya, Iya. zaman kita muda. Heeh. Beckham. Seangkatan nggak sama Ya Beckham? kita seangkatan sama Beckham. Mas David Weba kalau nonton, kami seangkatan. Jadi, menurutku dia satu-satunya pemain sepak bola sekarang yang punya klub akhirnya. Mhm. Mhm. Dengan manuvernya dia gitu ya, Mhm. dan dia dihujat waktu dia, Mhm. Piala Dunia dengan national team Mhm. England-nya dia, Wow, mhm. kalah gitu Iya. kan. Tapi Piala Dunia berikutnya justru dia disorak-sorai karena dia berhasil ngasih gol yang cantik banget saat Mmm. itu gitu Mmm. kan. Jadi rasa pressure-nya itu kan besar ya, tapi mereka tetap bisa move forward gitu Mmm. dalam kehidupannya. Mmm. Mmm. Tapi kita nih, Mhm. yang kita cuman masyarakat biasa, Mmm. orang biasa, Mhm. belum sampai sehebat, mereka-mereka atlet ini gitu Mmm. ya, dengan tantangan-tantangan mereka di lapangan, dilihat oleh penonton seluruh dunia gitu. Mmm. Mmm. Kita udah ngeluh, Mmm. dikit-dikit capek hidup, macet, Mmm. gitu. Yang Mmm. terbaru malah masalah itu film Odyssey Dok. Oh iya 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 Udah iya. nonton belum Dok? Belum sempet nih nonton, abis Itu ini deh ke sebelah. boleh. Itu ini, banyak meme-nya. Kita macet Oh. 1 jam aja Iya. kita udah ngomel gitu. Iya, Ini ini macet film pulang ke rumah iya. 10 tahun. 10 tahun gitu ya. Iya 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 iya. Gitu. Jadi, hal-hal yang mungkin kita banyak ngeluh itu jadi bisa nambahin tingkat stres kita juga nggak sih? Bukannya Iya. nambahin ketahanan kita? Betul, jadi memang, balik lagi ya gitu kalau kita ngomong bahasa sepak bola gitu, Mhm. kan sepak bola itu permainan, I iya kan? see, ya. Tapi tidak main-main, Yes. gitu. Mmm. Jadi sepak bola itu permainan, Mhm. tapi tidak bisa main-main gitu. Mhm. Hidup pun begitu, ya permainan Sama aja. filosofinya. Iya, tapi ya jangan main-main gitu. Mmm. Maksudnya gimana gitu, balik lagi gitu bahwa, ketika kita punya masalah, Mhm. ketika kita punya sesuatu yang tidak kita suka, Mhm. itu kan bukan berarti buruk buat kita, pertama begitu. Ya, Mhm. nggak buruk Mhm. buat kita gitu. Nah, balik lagi, misalnya orang mengeluh, tadi Mhm. contoh nih, kita bicara kemacetan. Mhm. Wah ini Jakarta macet, kan Anda berkontribusi di situ. Kenapa mesti ngeluh gitu kalau buat saya. Lah iya kan, ngeluh, Iya. macet di jalan, lah kan Mhm. ada kontribusi. Kalau jalan ngeluh panas. Iya, lah kan udah tahu gitu. Iya. Nah balik lagi, apa sih jadi masalahnya, balik lagi bahwa sesuatu yang nggak nyaman, Mhm. itu akan selalu ada di hidup kita gitu. Oke. Akan selalu Mhm. ada. Mhm. Nggak mungkin hidup kita itu nggak pernah ada ketidaknyamanan. Mmm. Siapapun, dimanapun, kapanpun. Mmm. Nah kan apa sih yang membedakan? Balik lagi, Mhm. bagaimana mereka bereaksi terhadap momen tersebut. Mmm. Bereaksi terhadap peristiwa tersebut. Oke. Bereaksi terhadap rasa tidak nyaman tersebut gitu. Mhm. Makanya ada istilah, pain itu real, Mhm. suffering itu choice gitu. Oh, oke. Gitu. Pain itu real, tapi Benar. suffering tuh
pilihan. Mhm. Saya kasih contoh yang gampang deh, gitu, Mhm. yang gampang banget nih. Mhm. Ya, misalnya kita sakit gigi, Mbak, Mhm. ya, nyeri huntu guys, tahu nyeri huntu ya, sakit gigi tuh ya. Sakit gigi di sini nih. Sakit gigi itu pain kan, Mhm. jelas. Tapi kita bisa gini, ya Allah sakit, aduh Mmm. anjing sakit nggak enak banget. Bisa begitu, Iya. bisa alhamdulillah, puji Tuhan hanya satu yang sakit, yang lain nggak apa-apa, terima kasih ya Tuhan. Mhm. Rasa sakit itu sama nggak? Sama. Sama. Ketika kita bereaksi berbeda, beda nggak mood-nya? Beda. Beda, gitu loh. Mhm. Misalnya kita punya uang di ATM 500.000 gitu. Mhm. Kan menyakitkan sih mau 500 lagi gitu kan, bisa begitu. Mhm. Ya, reaksinya bisa gimana? Bisa, mampus gue, tinggal Mhm. 500.000 lagi nih gue. Mhm. Mau makan apa besok, bulan depan Mhm. gimana? Mhm. Nah kalau kita berpikir seperti itu, mood kita gimana? Mhm. Nggak enak, nggak nyaman, bete, kecewa, dan sedih. Tapi begitu kita, oh iya, alhamdulillah masih ada 500.000, berarti masih bisa makan ini. Bulan depan nanti, ya udah yang penting jalanin dulu. Mhm. Nah, kan mood-nya lebih nyaman. Mhm. Kan peristiwanya sama, Bener. sama-sama uang 500.000 gitu loh. Mhm. Tapi begitu kita bereaksi berbeda, Mhm. energinya beda gitu. Mhm. Gitu. Jadi poinnya jangan melihat sebuah momentum itu sebuah hal yang tidak nyaman. Justru Iya. disitulah bagaimana kita bisa bereaksi terhadap Mhm. rasa tidak nyaman, tanda petik rasa tidak Mhm. nyaman tersebut Mhm. gitu loh. Apa yang membedakan kita bisa bereaksi Mhm. berlebihan Mhm. sama kita bereaksinya biasa gitu? Iya, balik lagi itu kan pengalaman memori masa lalu. Mhm. Heeh. Bagaimana pengasuhan, Mmm. bagaimana informasi yang masuk ke kita, itu Mhm. kan mindset, pengetahuan dia dan segala macam gitu loh. Mmm. Jadi sebenarnya, itu sangat berpengaruh itu terutama Mhm. adalah tadi metode-metode pengasuhan misalnya, Mhm. atau tontonan-tontonan dia gitu loh. Bacaan-bacaan dia kan sangat mempengaruhi gitu loh. Mmm. Ya, apa yang kamu masukkan ke dalam tubuh kita, itu apa Mhm. juga yang akan keluar dari kita gitu loh. Jadi Sadar kelihatan. nggak sadar tuh. Ya itu, gitu. Jadi poinnya Mmm. bukan Mana masalahnya. yang lebih berpengaruh, kita berinteraksi sama ibu dan luka-lukanya datang dari ibu, Mhm. sehingga kita bereaksi Mhm. seperti itu, Mhm. atau dengan ayah? Sama aja. Jadi Mhm. poinnya, kita ngomong pengalaman gitu Mhm. ya. Memang secara teori ibu tuh seperti lebih, punya peran di situ. Mhm. Dan dianggap mungkin ibu tuh jadi lebih banyak tanda petik menurunkan trauma gitu. Mhm. Nah tapi menarik kalau saya boleh cerita kasus satu nih Mbak ya. Boleh, Ini ada heeh. kasus menarik buat saya dulu. Saya ingat banget waktu itu jadi dia tuh seorang mahasiswi, jurusan hukum di salah satu university di Bandung. Nah Mhm. jadi dia memang, biasa keluhannya itu bukan biasa sih, jadi keluhannya adalah tadi masalah emosi, Mhm. regulasi, marah-marah, Mhm. segala macam ya gitu, rasa sedih yang berlebihan ya. Intinya waktu itu, ini kayaknya ada depresi nih saya bilang gitu ya. Nah dia datang sendiri waktu itu. Mhm. Nah saya lihat ini pasti dari pengasuhan nih, saya mesti cek Mhm. pengasuhannya gitu loh Mhm. ya. Karena saya lihat ini kok ini banget ya, ringkih gitu ya, vulnerable Mhm. banget ya anak gitu. Mhm. Saya panggil ibunya, saya pikir karena pola asuh ibunya gitu. Mhm. Ya gitu, saya panggil ibunya, "Ini anak kok ringkih banget ya?" Saya bilang, "Kayak kayak apa ya, kurang rasa kasih sayang," gitu kalau Mhm. bahasa kita kan, "Kok ringkih banget?" Gitu. Taunya ibunya baik banget. Mmm. Nah, ternyata setelah saya gali-gali, oh ternyata masalah dengan bapaknya gitu. Nah Mmm. ini menarik kasus ini Mbak, jadi Gimana tuh? yang menarik dari saya adalah, akhirnya saya panggil kan, saya telepon, "Bapak Mhm. kayaknya coba kesini boleh nggak nanti?" Nah itu lagi saya kan, mesti tugas psikolog itu tuh bukan tugas saya gitu, tapi saya panggil bapaknya. Oke. Menariknya waktu itu apa Mbak Sam, jadi ditelepon sama ibunya kan, saya bilang, Mhm. "Pak, saya dokternya gini-gini, Bapak boleh datang nggak untuk dijelasin anaknya kenapa?" Gitu. "Udah Dok, tenang aja, bayar berapa saya transfer." Ngegampangin gitu. Nah, jadi anak ini Mmm. secara ekonomi, secara finansial nggak ada masalah Mbak. Oke. Istilahnya Mhm. mau beli MacBook sama bapaknya ditransfer langsung. Bapaknya Jadi dapat all facility semua gitulah dapat, ya? bapaknya Mhm. istilahnya wong sugih kalau kata orang Jawa, beunghar gitu ya, kaya Mhm. banget gitu ya. Mhm.
karena pengusaha bapaknya gitu. "Udahlah," katanya, "berapa yang penting anaknya sembuh." Masalahnya saya bukan di situ, Pak. Saya pengen tahu apa sih sebenarnya anaknya ini kenapa gitu. "Bapak pengen tahu nggak sih?" Ya udahlah. Akhirnya datang tuh anaknya tuh, bapaknya datang. Nah saya bilang, "Kenapa waktu itu kamu bilang, masalahnya di bapak?" Gitu. "Ya karena bapak nggak pernah hadir," dia bilang. Jadi anak-anak yang kehilangan bapak, ya nggak semua nih ya, tapi dalam kasus dia, jadi gini Mbak, jadi bahkan dia punya trauma kenapa gitu. Waktu dia SMA atau SMP saya lupa, nah kan dia tuh ranking 3 besar dia cerita ini, Oke, ya. berprestasi ya. Prestasi lah. Nah kan kalau ranking 3 besar tuh dipublikasikan tuh di sekolahnya gitu. Orang tuanya datang, anaknya ini. Yang menarik Mbak, yang datang supirnya waktu itu. Karena bapaknya lagi. Ya ampun. Jadi ranking 2 waktu itu dia gitu. Jadi di kepala dia waktu itu, untuk mendapatkan sebuah apresiasi dari orang tuanya, nggak cukup dengan ranking 2 gitu. Harus ranking 1, gimana cara gue gitu loh. Iya. Sehingga dia selalu mencari validasi dari luar. Jadi kayak hidupnya nggak pernah puas gitu. Jadi kan jadi sedih terus kayak apa-apa marah-marah, apa-apa ini. Nah singkat cerita gitu loh ya, dia cerita itu ke saya. Ya udah saya bilang, "Bapak kamu udah di sini," saya bilang. "Kamu maunya apa sih sama bapak?" Saya bilang gitu. "Ya bapak harus hadir. Saya kan kerja buat kamu," gitu bapaknya biasa. "Saya kan berikan semua buat kamu. Kamu kurang apa?" Itu tuh orang tuh sering gitu tuh. "Kurang apa sih papa?" "Ya nggak pernah hadir," dia bilang. "Terus kamu maunya apa? Kalau saya nggak hadir kan nggak ada," gitu. Ya udah saya bilang, "Kamu pengennya apa sih sama bapak kamu?" Saya bilang sebenarnya sih gitu. Ya, jawaban itu menohok Mbak, ya. Saya sampai ikutan nangis waktu itu situ. Kayak acara tali kasih gitu ya, gitu. Anaknya cuma ngomong satu, "Aku cuma mau dipeluk sama bapak," katanya gitu. Ternyata anak ini tidak pernah dipeluk dari kecil. Kenapa? Karena bapaknya merasa kalau dipeluk jadi lemah dia. Padahal perempuan. Justru harus kuat katanya perempuan, jangan dipeluk-peluk. Nanti lemah kamu. Nah ternyata anaknya juga pengen dipeluk. Nggak pernah dipeluk sama bapaknya dari kecil. Jadi kemana-mana emosinya. Ya udah di situ. Saya bilang, "Pak," saya bilang, "nah nggak enak sih kan." Peluk anaknya, diem bapaknya nge-freeze aja tuh. Anak udah nangis, "Pak peluk," saya bilang anaknya gitu kan. Dipeluk, wah udah tuh nangis semua tali kasih nangis kayak pertemuan lama gitu. "Maafin Neng, maafin bapak," akhirnya gitu loh. Akhirnya keluar tuh kata Keluar, maaf jadi tuh. bapaknya ternyata baru ngeh, oh iya ternyata ketidakhadiran saya secara psikologis itu dapat mempengaruhi itu trauma kayak gitu. Jadi traumanya bukan trauma kayak dizolimin gitu loh. Iya, traumanya neglect ya. Neglect gitu. Jadi ternyata neglection itu lebih berpengaruh Mbak gitu saya Iya, karena lihat. pengabaian itu kan. Pengabaian tuh jauh lebih nggak nyaman. Bukan saya membenarkan, cuma dibandingkan yang traumanya ya istilahnya ya peristiwa zolim lah, dikasarin lah segala macam. Kan neglect ini tuh luar biasa. Sampai tanya lagi saya terus, "Udah cukup mau dipeluk?" "Enggak, mau apa lagi?" "Aku mau ke Dufan sama bapak," katanya. Ya "Hah? ampun. Kenapa ke Dufan?" Saya bilang, "Karena waktu kecil dia kan ada acara sekolah tuh. Selalu orang tuanya ada kan, dia nggak pernah ada gitu." Kebayang gak? Permintaan cuma 2, pengen dipeluk sama pengen ke Dufan sama bapak gitu. Ya ampun. Dan beres gitu masalahnya. Hanya itu. Jadi ternyata bagaimana kita neglection itu ternyata sangat luar biasa berpengaruh terhadap kondisi emosi gitu. Lebih bahaya malah kayaknya menurut saya mah gitu. Jadi ini kayak anak yang gede sendiri gitu ya Dok? Iya, jadi secara kognitif gak ada masalah. Akademis gak ada masalah. Tapi kok psikologis kayak yang macam-macam gitu loh. Jadi saya tuh ketemu kasus-kasus yang buat saya tuh kadang-kadang ya itu kayak kan kalau trauma tuh dianggap kayak peristiwa besar gimana gitu ya. Ternyata hanya karena masalah tidak pernah ke Dufan. Ya ampun. Bahkan yang menarik, saya cerita beberapa case aja Tidak gitu. dikasarin ya, nggak ada kekerasan Tidak, kan. ini saya cerita yang lebih lucu, bukan lucu ya, yang buat saya tuh agak-agak, hah gitu. Kaget lah, bikin Kayak kaget. olohok gitu kalau orang Sunda bilang, hah gitu, segini. Jadi saya dapat kasus waktu itu ya, jadi seorang ibu sama anak lah gitu. Jadi ibunya tuh capek karena anaknya tuh senggol bacok banget di rumah sama ibunya. Oke. Ibunya selalu dikit, "Mami ini gini, mami ini." Sementara ibunya ngerasa salah apa sih tuh kayaknya sama dia ini semua gitu loh ya. Datanglah ke saya gitu. Dan anaknya juga nggak bisa menjelaskan kayak, "Pokoknya aku benci aja sama mami," katanya. "Benci secara personal atau gimana?" "Enggak sih," dia bilang. "Kalau mami sakit ya aku juga tetap
ya take care of her gitu loh. Ada apa gitu loh. Nah, saya cari itu, ada nggak momen yang buat kamu menyakitkan dengan mami yang sifatnya mungkin tadi, karena saya udah nangkep kayaknya trauma nggak harus peristiwa yang gimana deh. Kan dulu tuh kalau ngomong trauma Mbak, T besar T kecil gitu kan. Iya kan gitu kan, ternyata kayaknya bukan masalah T-nya, tapi masalah rasa. Nah menarik pada kasus ini waktu itu saya tanya gitu, apa yang membuat kamu sangat senewan istilah sama ibu kamu? Ada nggak momen yang buat kamu nggak perlu heboh sih bilang? Ada, dia bilang ada 2 dia bilang. Ibunya bingung, ada apa? Saya nggak pernah nyiksa anak. Baik bang, ternyata Mbak, ini menarik. Waktu dia umur 5 tahun, kakaknya umur 7 tahun. Dia kakak adik lah gitu ya, sama-sama perempuan. Dia bilang, saya ingat ini dia bilang, waktu itu saya umur 5 tahun, teteh umur 7 tahun katanya. Ibu sedang memasak telur mata sapi. Oke. Dia masih inget banget tuh Oh, berarti. ya justru itu ciri-ciri trauma Mbak. Oh, berbekas. Sangat vivid itu loh, itu saya dapat di situ. Ya, jadi ada apa dengan telur mata sapi saya bilang. Iya, ibu jahat. Kenapa? Waktu itu bikin telur mata sapi buat teteh bagus, buat saya jelek katanya. Nggak rapi buat saya. Ibu adalah orang paling tidak adil di dunia. Gara-gara telur mata sapi. Ya ampun. Benci sekali waktu itu dia. Kenapa buat teteh bagus? Buat saya kok acak-acakan telur mata sapinya. Dia membandingkan sendiri berarti. Iya itu dia. Nah ini yang menarik gitu dong. Maksudnya ini kan anak umur masih kecil Itu ya. dia. Kita tahu mereka kan egosentris. Iya betul. Tapi kenapa dia nggak berani mempertanyakan? Ya balik lagi gitu ya. Mungkin karena dianggap orang tua tuh ya atau mungkin dia mempertanyakan, dia lupa semua. Tapi ini mungkin mempertanyakan cuma ibunya apa sih gitu. Bisa jadi begitu kan ya. Bisa gitu. Karena kalau misalnya kayak aku sama anakku tuh dia super kritis ya. Iya. Jadi kenapa ya aku kayak gini, kenapa masaknya kali ini gini, kenapa nggak kayak yang waktu itu Betul. gitu. Ya kan gak semua kritis anak. Ada yang nerimo aja. Mungkin dianggap ini ibu saya. Oke. Nggak boleh ngomong kasar ke ibu. Menarik. Pertama itu. Ada lagi gak saya bilang? Ada katanya. Apalagi nih saya bilang ini kasusnya agak nggak biasa saya bilang gitu ya. Ternyata yang kedua waktu itu. Suatu kali aku dimandiin sama teteh. Teteh pakai air hangat, aku pakai air dingin. Mama jahat. Aku nggak suka, saya bilang. Masalahnya tidak gede, tapi secara value, secara rasa itu ganggu sekali. Karena pembandingan tadi ya. Betul, jadi ternyata ibunya udah lupa gitu Mbak. Iya benar. Iya, Sama kayak itu kan konten-konten sekarang yang banyak beredar tuh. Yang masalah VOC parenting Iya, tuh. VOC parenting, iya. Nih ya dulu udah lupa dia pernah mukul gue gitu. Iya. Sekarang sama cucunya kalau Iya. gue mau marahin dibelain cucunya gitu. Iya, betul. Orang tuanya mah udah lupa, anaknya enggak Udah ya. lupa, jadi ternyata ketika kita ngomong trauma ya, tanda petik ya. Ternyata yang saya pelajari kan dulu seperti momentumnya harus heboh. Ya dikasarin, dipukul, kekerasan. Ternyata momentumnya sesimpel telur mata sapi dan dimandikan pakai air hangat dan dingin. Buat dia itu menyakitkan. Sampai besar dia tidak bisa memaafkan itu. Buat dia itu menyebalkan buat dia gitu. Jadi bukan dia. Jadi masalahnya itu kadang-kadang bukan ke personal, Mbak. Tapi ke momentum. Ini banyak orang nggak paham di situ. Iya menarik nih. Banyak yang bingung. Aku tuh ibu aku kan zalim sama aku katanya ya. Tapi kok aku tetap sayang sama dia ya gitu. Iya. Nah kenapa? Karena masalahnya ternyata bukan hanya di personal. Tapi di momentum. Nah itu yang saya dapat. Single event itu. Iya. Gitu. Jadi eventnya which is buat kita nggak apa sih gitu buat kita. Benar. Tapi buat dia nggak bisa. Dan Buat masih itu menyebal berbekasnya. Jadi kalau saya tanya tuh skala 1 sampai 100 saya bilang. Kalau inget itu lagi coba balik ke sana saya bilang. Di berapa skornya? Wah 200 kan. Jadi saya bilang hah? Gitu saya bilang. Pemaknaannya berarti dalam banget Dalam dong sekali. Makanya saya sampai jadi aneh sebenarnya buat saya waktu itu pertama kali dapat kasus gitu. Karena berseberangan dengan teori tanda petik gitu loh. Iya benar. Sangat berseberangan. Bukan berseberangan tapi kayak kayaknya kan diajarin gitu. Trauma tuh peristiwanya gini. Ternyata tidak. Ternyata dan itu sangat berpengaruh dalam perilaku behavior kita sehari-hari gitu.
Sangat berpengaruh. Pengaruhnya gimana tuh setelah Ya, kejadian itu terjadi? ya, Kan dia, mhm, merasa bahwa ada perbedaan, betul. pembandingan pengasuhan Mmm, gitu. mhm. Apa yang mempengaruhi dia di hari-hari selanjutnya sampai akhirnya dia Nah pergi ke dokter aman nih? jadi gini, kalau ini pada konteks kasus ini ya, Ya, apa sih tema apa yang menurut kamu, rasa apa yang buat kamu sangat, eee, apa ya, kerasa di waktu dia bilang mmm, unfair, nggak adil. nggak adil. Mmm, Nah, apa yang terjadi, Mbak? mhm, Misalnya nih ya, di jalan ada mobil ngelanggar lalu lintas, iya, brek, mmm, responnya sangat berlebihan. Lagi mmm, di Maret-Maret nih gitu ya, mhm, ada yang sedikit antrian nyenggol, "Apa lu? Pergi lu ke belakang." Jadi ke mmm, sana. Jadi tema-tema eksternalisasinya ketidakadilan iya, tuh jadi tema-tema mmm, ketidakadilan tanda petik, jadi responnya sangat luar oh, biasa, termasuk di oke. jalan. Jadi berantem terus dia Jadi ada nggak chill gitu? nggak chill, hanya gara-gara satu kendaraan yang melanggar, dia Iya, sampai lupa ada 1.000 kendaraan yang sebenarnya taat aturan gitu. Jadi fokus, iya, jadi kayak hyper arousal namanya tuh, iya bener, gitu. heeh, Jadi sangat sensitif sama hal yang bersifat ketidakadilan. mmm, Wah bisa, tapi wah luar ini jadi bisa berhentiin mobilnya, "Lu tadi ngelanggar lalu lintas ya," bisa gitu turun dia gitu. Jadi mmm, semua tema-tema ketidakadilan sangat sensitif, itu pengaruhnya sampai katanya. takut lewat kantor polisi gitu nggak? Atau sebel kalau tiap kali lewat? Iya, bukan, justru dia itu tidak suka dengan ketidakadilan tuh nggak harus kantor polisi, tapi artinya ngelihat orang-orang yang melanggar aturan itu Mmm, dia. karena kalau Sangat aku tidak nyaman. pernah ada cerita dia Heeh, notice-nya itu mhm, setiap kali dia melewati mhm, tempat atau lokasi mhm. yang kaitannya adalah penegak hukum. Nah, bisa Jadi jadi. lewat kantor polisi, Iya, markas besar iya, atau iya, kejagung, mmm, pengadilan, itu iya. dia langsung keringet dingin. Nah, bisa jadi kan memorinya berhubungan dengan, berita-berita politik yang gitu kan segala macam gitu. Iya, kalau dia Heeh. masalahnya waktu itu, eee, sexual abuse Nah itu. dan dia nggak dapat bantuan Nah, hukum. jadi itu tuh, Mbak. Jadi Mhm, menarik itu buat saya gitu. mhm. Kan itu ciri khas trauma banget tuh, Iya, iya, iya. ya, hyperarousal, Mhm, pikiran intrusif, mhm, flashback, mhm. menghindari tempat-tempat yang buat dia nggak nyaman, buat dia itu Iya, khas banget. Nah, banyak orang mmm. tuh nggak nganggap ini sesuatu yang penting. Kaitannya sama sensori berarti ya? Iya, jadi Mhm, nggak jadi ngomong trauma nih ya gitu. Jadi artinya artinya kalau bahasa simpelnya, mhm, itu karena memang tubuh kita tidak, sistem saraf kita tidak dapat memproses gitu loh istilahnya. mhm, Terjebak gitu loh, ngerti nggak? mhm, terjebak gimana Terjebak tuh? di tubuh gitu. Mhm, Seperti maaf ya, mhm. orang yang mau BAB nggak bisa keluar, Mbak. Oh, oke. Kan berulang terus ini kan, Mhm, terus terus mhm. terus flashback flashback atau intrusif, Tapi atau dia di sadar? Dia oh maksudnya sadar gitu. sadarnya tuh flashback ke peristiwa Iya, awalnya? dan dia nggak nganggap itu sesuatu yang perlu dibereskan, dia anggap, "Ya kan emang gue pernah Oh. sakitin." Nah, sampai nanti dia capek, Mhm? baru nyari bantuan biasanya. Capeknya di dalam Iya kondisi dalam apa tuh? perilaku, misalnya kalau misalnya karena dia sering apa, dilakukan kekerasan pada di waktu kecil, nanti Mhm. capek pas udah punya anak, "Kok aku jadi marah-marah ke anak ya?" Gitu. Oke. Kok aku jadi ini sensitif banget ya?" Gitu. Mmm. Biasanya saya langsung tanya, "Waktu kecil di rumah yang galak siapa?" Saya bilang, "Papi." "Nah, kamu jadi kayak papi ya?" "Iya," dia bilang gitu. Jadi banyak orang-orang Mmm. nggak sadar tuh, misalnya bapaknya melakukan kekerasan, Mhm. gitu kan. Nah Mhm. pas gede, dia benci banget sama bapaknya kan, Mhm. tapi jadi kayak bapaknya gitu. Iya, atau Itu sama ibunya kan? iya, Mhm, jadi mhm. gitu. Jadi sebenarnya si trauma ini, Mhm. itu pengaruh ke perilaku kita sangat-sangat berpengaruh, itu yang saya alami. Walaupun Mmm. halnya sifatnya kecil. Mhm. Jadi bukan yang kayak schizofren gitu kan yang jelas ya, Mhm. bicara sendiri, ngomong sendiri, Mhm, itu mhm. kan beda tuh ya. Kalau bipolar kan ya jelas lah ada manic, depresif. Nah kalau kalau Mhm. trauma kayak PTSD begini, Mhm. itu gejalanya memang tidak, kayak tidak 24 jam gitu. Hanya kayak kalau Oke. trigger, Datang kalau tiba-tiba ini ya gitu? gitu, datang tiba-tiba. Nah itu yang menarik Mhm. buat saya, dan itu kadang-kadang jadi tidak terganggu karena tidak intens, Mbak, Tapi bener gitu. nggak sih Dok kalau kita baca artikel kan Mhm, katanya sebenarnya trauma itu kita jadi oversensitif juga mhm, sama mhm. panca indera kita kan? Betul, betul, betul.
kayak misalnya mencium aroma yang pas Mhm. seperti waktu peristiwanya Iya, terjadi, betul itu bisa langsung memunculkan betul. emosinya. Jadi Iya bukan cuman perilaku tadi orang nggak adil di jalan langsung iya, marah gitu, betul, iya. tapi juga sensasi. Terekam semua, Mmm, pasti. Jadi gini, mungkin bicara sedikit neuroscience lah gitu ya, mhm sedikit mhm. lah, ini sedikit ada biologinya gitu. Jadi kan sebenarnya tubuh kita itu ada namanya sistem saraf pusat ya, Iya, gitu ya. Nah kan intinya dibagi 2 lah dia tuh, mhm, yang banyak bekerja dalam gangguan-gangguan emosi itu kan, antara simpatis dan parasimpatis. oke, Sesimpel itu sebenarnya. mhm, Simpatis ini bekerja sifatnya kalau ada ancaman, Mbak. Makanya oke, jadi otot jadi kontraksi, mmm, pupilnya melebar, kita mmm, jadi lebih waspada, itu mhm, perlu, gitu. Nah mhm, parasimpatis itu kebalikannya, kayak mmm, antidotnya, oke, dia bikin lebih relaksasi. mmm, Nah yang jadi masalah, sistem saraf simpatis ini mhm, memang dia bekerjanya kalau ada ancaman, Mbak, gitu. Hanya mmm, kalau ada ancaman. oke, Seperti kalau kita ngomong, sedikit ke evolusi, mhm, kan simpatis itu ada dibikin oleh Tuhan, itu mhm, untuk apa? Untuk waspada. mhm, Kalau manusia 2 juta tahun yang lalu, itu kan berburu tuh. mhm, Jadi kalau ada makhluk buas, lawan, dia kan masih waspada kan? iya, Kalau kita di rumah amit-amit ada kebakaran, mhm, api kan kita nggak bisa mindfulness, Mbak. iya, Ya, misalnya ada api kebakaran, tenang dulu, nggak bisa, mindfulness dulu, yang ada kan mikirin tarik nyelamatin napas, diri kan. buang napas, ya kebakaran lah kamu gitu gitu noh. Jadi simpatis itu perlu ada untuk membuat kita Heeh aware, heeh, waspada gitu. iya Nah, yang jadi masalah, ketika kita mengalami peristiwa berbahaya di masa lalu, iya, misalnya, tadilah kalau nyium bau heeh, segala, misalnya kita, eee, dilecehkan, Mbak, oke, kasarnya lah gitu, mhm, oleh seorang yang suaranya seperti itu mhm, dan baunya seperti itu. Waktu itu mmm, wajar dong dia harus hati-hati gitu kan. mhm, Tapi begitu selesai, nah karena tidak bisa diproses tadi, mhm, menempel gitu loh. mmm, Jadi nggak bisa dikeluarin gitu istilahnya itu loh. mhm mhm, Kenapa? Ya itu ada sesuatu yang terjadi di sistem saraf kita. mmm, Makanya dan itu memang tidak bisa dilakukan dengan, "Ayo move on, ayo," gitu. nggak bisa, Nggak bisa karena mhm, memang bentuknya sudah tanda petik otomatis tersimpan di sana. iya Dalam iya iya, somatik itu mhm, gitu. Kenapa? Kenapa? Karena dia tidak bisa, membedakan itu sudah tidak menjadi ancaman, mmm, gitu loh. Dia merasa itu masih jadi ancaman gitu loh, nggak bisa ngeluarin itu yang jadi masalah, Mbak. oh, mhm Jadi masalahnya kan ada peristiwa traumatik, mhm, ada rasa traumanya. iya, Jadi tidak semua peristiwa yang traumatik ada itu rasa otomatis jadi trauma, trauma yang nempel. iya, Contoh lagi misalnya gempa bumi, mhm, itu kan peristiwa traumatik. tapi kolektif kan? Nah itu kan semua Iya, orang pasti yang kena gempa bumi pasti ingat itu, Mbak, nggak mhm, mungkin lupa kan. mhm, Tapi apakah semua jadi trauma dengan getaran? Tidak. enggak, Nah iya, itu. Jadi tergantung individunya, ini mmm, segala macam. mhm Yang jadi mhm. masalah yang datang ke saya itu adalah ketika rasa itu tidak bisa lepas. Tapi mereka udah sadar ya, bukan denial? Sadar sadar, cuma mereka tidak tahu Mmm, gimana how to-nya, Mbak. oke, Nah, sementara orang move on, mmm, udahlah it's on your mind, ya nggak sesimpel itu sih, gitu loh. iya. Ini aku jadi mau tanya nih Dok Iya ya. iya. Karena kan banyak, para kaum denial kan Oh ya, iya iya. Oh banyak banget gitu. yang merasa tidak butuh bantuan, Oh yang iya. merasa, "Aku enggak kok waktu kecil orang tuaku baik-baik saja," Mmm, gitu mmm, kan. mmm. Kayak misal nih, misal ceritanya, orang tuanya sangat lovey-dovey Iya. gitu. Terus, keluarganya juga tidak pernah kekurangan secara finansial, Mhm, semuanya ada gitu ya. Terus mereka juga perhatian, anaknya juga, di-support-lah semuanya. mhm, Tapi ternyata biasanya kan kalau yang kayak cycle breaker tuh memang dia udah punya value yang agak beda nih sama keluarganya kan. mmm, Dia merasa misalnya gini, "Ih orang tuaku itu makannya makanan sembarangan bukan makanan sehat."
dia sukanya makanan sehat. Mhm. Jadi dia jadi picky eater Mhm. gitu. Nah orang tuanya mungkin makannya burger, pasta, pizza gitu ya. Mhm. Anaknya maunya makanannya tuh yang Mhm. real food gitu. Mhm. Nggak mau yang processing food. Mhm. Tapi tidak dikasih sama orang tuanya. Mhm. Dianggapnya bahwa ini adalah hal yang normal, ada yang baik gitu. Iya. Itu kan pengabaiannya ke kebutuhan anak kan. Betul, iya. Nah dia bisa menyadari nih. Mhm. Dia bisa bilang, oh gue benci banget nih sama orang tua gue. Mhm. Karena yang mereka lakukan itu waktu gue kecil, makanan-makanan itu tidak membuat gue menjadi sehat. Iya, betul. Nah kompensasinya ketika dia dewasa, dia udah punya duit sendiri dan lain sebagainya, dia punya diet yang sehat nih, Iya. gitu. Nah tapi kalau ditanya, kamu mungkin punya trauma loh, Mhm. mungkin kamu perlu consider untuk pergi, untuk cari bantuan, untuk memproses validasi perasaan yang waktu kecilnya ngerasa terabaikan itu tuh Iya. gitu. Enggak kok, I'm strong, gue kuat kok gitu. Itu kan udah waktu kecil. Nah itu kan part of denial juga kan Dok Bisa gitu. jadi. Gimana caranya kita-kita nih yang jadi temennya, yang jadi keluarganya, jadi pasangannya, ngedengerin cerita seperti itu untuk bisa ngeyakinin orang-orang ini untuk ayo dong diberesin gitu Iya. waktu apa ya, inner child-nya lah diberesin gitu. Jadi gini sebenarnya, pertama kalau kita bicara kesembuhan, bicara penyelesaian secara psikologis gitu ya, kita harus paham tingkat kesembuhan yang paling tinggi adalah ketika, kan kalau di kita ada bahasa inside of illness ya, pilihkan penyakit ya, kalau sudah sadar gitu. Intinya dia akan bisa mencari bantuan kalau dia merasa memang butuh bantuan. Poinnya itu sebenarnya gitu. Nah, membuat dia sadar dia butuh bantuannya memang gimana? kita tidak bisa merubah orang di sekitar kita. Even itu your husband, your child, your parent, siapapun. Tugas kita cuma satu, mengedukasi. Memberikan yang namanya informasi saja. Kita nggak bisa maksa dia untuk konsul, untuk ini selama dia tidak menyadari bahwa dia tuh butuh konsultasi. Kan balik lagi gitu. Apa namanya, nah, kemarin nih saya datang ada kasus nih, jadi cerita case lagi nih. Jadi ibunya datang dengan anaknya tuh, "Dok tolong nasihatin anak saya khawatir dia fokus sama karir gak mau nikah." Loh saya bilang, "Kenapa ke saya?" Saya bilang gitu. Masalah Gen Z banget tuh. Iya gitu, jadi anaknya sudah hampir 30 tahun, perempuan, atlet anaknya ini. Nah dia ngelihat, emang saya lihat sangat tomboy secara perawakan, perempuan tomboy. Tapi waktu saya tanya, "Kamu masih suka cowok gak?" "Masih," dia bilang, "aku suka kayak Eceng gini gitu." Tapi tolong saya takut dia tuh gak nikah, fokus sama ini gini. Lama hati gue, nah sekarang saya tanya lagi ke ibunya, yang merasa terganggu siapa saya tanya? Anaknya atau ibunya? Saya katanya gitu. Nah balik lagi, lebih mudah kita memberikan nasihat untuk orang yang merasa butuh bantuan atau gak merasa butuh bantuan? Yang merasa butuh Nah bantuan. yang pengen kesini siapa Bu? Saya tanya. Saya. Jadi yang dirubah siapa? Saya, ya itu saya bilang gitu loh. Jadi ibunya yang berobat. Nah jadi intinya kadang-kadang kalau tadi Mbak saya ngomong ini relationship, nah banyak yang salah tangkap dengan relationship Mbak. Oke. Banyak yang ngira relationship itu adalah ownership Mbak. Banyak banget, ya ampun. Terima kasih Dok iya udah itu. menyampaikan ini. Iya, jadi banyak yang ngerasa relationship itu adalah ownership. Iya, merasa memiliki kan. Ya, terutama orang tua ke anak, suami ke istri itu seperti ownership. Lu punya gue gitu. Ya gak bisa. Hubungan kita tuh relation. Bukan own gitu. Kita gak punya own. Yang own kita hanya Allah subhanahu wa ta'ala gitu, yang luar biasa gitu loh. Itu yang jadi masalah saya lihat. Banyak banget dalam relationship itu karena merasa ownership. Bapak ke anak ownership, ibu ke anak dia punya gue gitu. Makanya kalau kata bahasa Kang Abu mah bukan punyanya tapi melalui kita kan lahirnya. Melalui benar. Melalui. Bahkan kalau kata Khalil Gibran kan gitu. Ya, anakmu bukan anakmu gitu. Jadi poinnya apa sih ya, tugas orang tua hanya memastikan dia tumbuh sesuai dengan potensinya. Kalau bibitnya stroberi, jadikan dia stroberi yang paling baik.
Jangan strawberry dipaksa Strawberry jadi duren, Jepang. strawberry Strawberry Jepang gitu. Korea. Iya, jadi poinnya apa sih? Kita nggak bisa merubah orang sekitar kita, even itu pasangan kita, anak kita, bapak kita, siapapun. Iya. Kan yang jadi Terima masalah aja adalah ya. ya terima pun sesuatu yang perlu belajar loh, Mbak. Iya. Ya, acceptance itu sesuatu yang jadi gini, acceptance itu proses, Mbak. Bukan sebuah word gitu. Benar. Nggak bisa, terima aja. Nenek lo gitu kan. Saya banyak kasus yang Susah gitu-gitu. proses sampai kita bisa menerima Ya, tuh susah. karena itu kan accept itu hanya sebuah informasi gitu loh. Ya. Belum diamalkan. Nah, jadi menerima itu kan sebenarnya, nah ini banyak salah paham juga gini, Mbak. Jadi bapak gue zolim gitu ya misalnya, aku udah terima aja. Nah, seolah-olah dianggap orang tuh salah tangkap nih, menerima itu seolah-olah membenarkan apa yang dilakukan ke dia. Ya. Padahal menerima adalah bukan membenarkan peristiwa kezalimannya. Menerima itu adalah memahami bahwa itu adalah bagian dari perjalanan hidup kamu. Gitu loh. Contoh, seperti di film. Gitu. Filmnya udah di tengah nih. Di awal film dia dipukulin musuhnya gitu. Ya kan udah lewat. Nah, terus mau apa? Saya nggak terima dipukulin. Faktanya udah dipukulin belum? Ya, Sudah gitu kan loh. nggak bisa diubah ya. Oke, nah, tapi faktanya memang orang tuh masalah-masalah utama ya, Mbak juga pasti setuju. Salah satu masalah kenapa orang datang ke profesional seperti kita, itu kan masalah pertama adalah acceptance. Iya. Aku nggak terima loh. Iya, Aku iya, nggak iya, iya. terima. Aku nggak terima. Aku diselingkuhin. Aku nggak terima. Aku mau cerai aja. Nah, aku mau terima lah ya, nggak terima. Faktanya udah terjadi kan. Udah. Makanya bedakan fakta sama makna, saya bilang. Yang bisa dirubah mana, saya bilang. Faktanya atau maknanya? Maknanya gitu. Faktanya nggak bisa dirubah. Jadi bagaimana mengubah makna orang yang diselingkuhin pasangannya? Lah, balik lagi gitu. Ya. Kan rasa betrayalnya Oh, ada kan? betul, makanya jadi tidak membenarkan diselingkuhinnya. Kan ada kasus yang heboh kalau perselingkuhan. Pemaafan paling besar di dunia. Tahu nggak apa, Mbak? Menerima dia lagi. Gini, ada kasus tahun 90-an kayaknya. Oh, udah lama. Nah ya, heboh dunia tuh. Memang kelihatan sih beda generasinya Beda nih sama ya Gen memang, Z. saya memang udah lama. Jadi itu presiden dari salah satu negara paling adidaya di dunia, yaitu Amerika Serikat. Bill Clinton. Bill bukan? Clinton. Oh, iya. Dengan Hillary. Itu kan Hillary memaafkan, Mbak. Di publik lagi. Iya, dan artinya masalahnya kan salah satunya adalah bagaimana kita nerima. Maaf, itu masalah-masalah yang sangat common di kita gitu Dan loh. keseret lagi loh Iya, baru-baru ini. iya, makanya jadi artinya apa sih? Masalah Epstein itu. Iya, acceptance itu memang sesuatu yang nggak bisa diatakan, harus kita alamin. Jadi bahwa ya udah, bisa kamu diselingkuhin, sakit nggak? Sakit, gitu loh. Tapi apakah harus jadi apa, muring-muring jadi apa, nggak selalu gitu loh. Jadi poinnya gini, Mbak. Satu lagi nih yang jadi masalah adalah ada apa namanya dulu tuh happiness trap. Gimana? Happiness trap tuh jadi seolah-olah kita tuh harus happy 24 jam. Ya, Happiness trap. Jadi seolah-olah kita tuh nggak boleh sedih, Ya. nggak boleh marah. Karena gini, coba teman-teman ya, maaf ya jadi agak kemana-mana saya gitu ya. Oh, seru Jadi dong. sampai 3 jam nanti kita di sini gitu ya. 3 bulan juga boleh. Iya, jadi kalau kita bicara gini, Mbak, misalnya kita ngomong sedih, kecewa, marah, anxious, itu konotasinya positif atau negatif? Tergantung Negatif. kita. Banyaknya kan? Iya. Gitu kan? Banyak kan negatif kan Iya, orang ngeliatnya. banyaknya. Nah, gitu kan? Gak enak pokoknya rasanya, Nggak gak mau enak kan? merasakan ini. Nah, gitu. Padahal tanpa ada rasa nggak enak, rasa enak ada nggak? Nggak ada, nggak kerasa jadinya. Nah, jadi kalau ada rasa-rasa nggak enak, itu biar kita bisa tahu bagaimana rasanya enak gitu loh, Mbak. Pertama itu. Nah, jadi happiness trap itu begitu. Seolah-olah kita tuh tidak boleh cemas, nggak boleh sedih, nggak boleh marah. Kenapa? Balik ke pengasuhan lagi. Misal, kalau dia sedih, waktu kecil nangis nih. Wah, bapak ibunya, jangan nangis. Harus kuat. Jangan cengeng. Goreng patut ya teh. Gitu, jelek mukanya kalau nangis misalnya. Iya, Jadi iya, iya. karena itu diulang-ulang,
dia merasa kalau dia nangis itu sesuatu yang buruk. Sering saya dapat kasus gitu, laki-laki nggak bisa nangis saya, begitu saya rubah sedikit mindsetnya bisa nangis dia. Atau cemas tuh nggak boleh, kecewa tuh nggak boleh. Jadi itu. Jadi buat mereka akhirnya banyak mendem. Oh aku nggak boleh kecewa, aku nggak boleh marah, ini jelek. Lah nggak apa-apa, jadi valid perasaan mah. Iya, iya. Valid gitu. Nah banyak orang tuh tidak mau memvalidasi perasaan yang tanda petik tidak nyaman itu gitu loh. Padahal gimana kita mau ngerasain nyaman kalau nggak pernah ngerasain nggak nyaman? Bener. Gimana kita mau ngerasain makanan tuh enak kalau kita belum pernah merasakan yang nggak enak gitu loh. Tapi makanan kan cuman enak dan enak banget loh. Iya sih, tetap aja ada yang bapuk makan. Jadi begitu. Jadi buat saya banyak orang terjebak dalam happiness trap itu juga. Iya, Seolah-olah iya. tidak boleh untuk kecewa. Atau nggak boleh mengejar nangis. happiness aja. Iya, jadi seolah-olah ya hanya happiness yang boleh itu. Mm-mm. Kan nggak apa-apa, justru kita harus belajar menderita kadang-kadang. Iya, kalau kata Kang Abu kan Mm-mm. kita mungkin cuman merasa aja. Mm-mm, gitu. Mm-mm. Merasa baik, merasa enggak juga kadang-kadang gitu loh. Iya. Jadi itulah nggak enaknya orang Tugasnya kita suka untuk itu. merasakan. Iya, jadi merasakan tuh sesuatu yang valid. Iya. Dan memang saya kasih contoh lagi gini Mbak. Ingat nggak dulu Will Smith di Oscar sempat slap Chris Rock? Iya. Iya kan? Nah, Di itu tahun kan, itu ya. iya kan? Kayaknya tahun like 3 years atau 4 years ago saya lupa tuh ya. Jadi kan waktu itu kasusnya Chris Rock itu kalau nggak salah, tolong koreksi ya kalau saya salah, seperti membuli istri dari Will Smith gitu kan, Jada Pinkett karena Iya. alopecia, rambutnya botak itu Iya. kan. Nah, sebagai suami, wajar nggak sih Will Smith marah? Wajar nggak sih dia kecewa? Iya. Wajar dong. Iya. Tapi begitu dia maju dan nampar, itu respon. Iya. Nah itu yang harus kita regulasi. Jangan sampai jadi Nampar reaktif kan. gitu. Jadi merasakan kecewa itu sangat-sangat wajar. Merasa sedih itu sangat-sangat wajar. Cuma kalau itu bereaktif jadi sesuatu yang merugikan, kacau. Inggris kalah nih di Pildun gitu misalnya bela nih. Inggris Iya, ya. misalnya iya kan gitu ya wajar dong. Jude Bellingham kecewa wajar. Gitu, wajar. Dia sangat ingin bawa Inggris ke final setelah tahun 66 terakhir kan. Wajar kecewa. Tapi kalau misalnya dia sampai mukul orang segala macam, nah itu kan reaktif lagi. Jadi sangat wajar gitu untuk kita kecewa, sedih. Nah itu yang sering disalahartikan sama orang. Iya. Makanya tadi trauma tuh kan kenapa sih seolah-olah nggak boleh gitu loh Mbak. Iya, padahal boleh-boleh aja kan. Boleh, nah itu yang bikin suka nggak bisa lepas. Nggak bisa mengekspresikan emosinya Mbak sebenarnya pengalaman Iya. saya itu. Jadi kayak ini gak sih, kayak menghakimi diri kita dan jadi cuman ego aja yang Iya, berbicara kan. betul. Jadi kebanyakan kasus saya itu banyak trauma beres setelah dia bisa mengekspresikan emosi. Termasuk pada kasus tadi yang telur mata sapi itu. Iya, iya benar. Dia ternyata waktu itu belum sempat berkata sesuatu sama ibunya. Nah waktu itu memang saya pakai teknik-teknik tertentu lah gitu. Ya kalau bahasa teman-teman psikolog ada empty chair namanya tuh. Iya. Gitu ya. Empty chair. Nah itulah saya tuh jadi psikolog kadang-kadang gitu. Ya udah saya bilang teh. Jadi nggak intervensi obat ya udah. Itu yang menarik. Kebanyakan kasus trauma yang saya tangani setelah saya belajar banyak tidak perlu obat Mbak. Oh, oke. Disitulah ternyata teknik-teknik teman-teman yang saya belajar dari teman-teman psikolog jauh lebih efektif. Termasuk seperti empty chair. Iya. Ya udah saya bilang, kamu waktu itu mau ngomong apa sama ibu? Tadi, ibu mama. Oke, coba rasain saya bilang, ya. Waktu tadi sebelum melakukan empty chair saya bilang, berapa skornya kamu marah ke ibu waktu lihat telur mata sapi? 100. Coba ngomong berapa? 50 sekarang katanya. Kok hilang ya? Oh ya, lakuin saya bilang sampai dia netral. Akhirnya pelukan sama ibunya, maafin. Jadi poinnya kadang-kadang ada hal yang gak bisa kita keluarin aja sih Mbak gitu. Ekspresiin kan. Ekspresi emosi Iya. itu ya itu yang beda. Emosi semua orang sama. Semua orang pernah ngerasain cemas, sedih, marah. Saya, Mbak Sam, teman-teman di sini semua pernah marah, pernah kecewa. Tapi kan ekspresi emosi itu sangat berbeda. Aku pernah loh marah sama papaku. Halo. Anak psikologi baru kuliah 2 semester. Baru belajar
ilmu perkembangan psikologi Mhm. perkembangan 2 lah. Mhm. Psikologi perkembangan 2 terus udah gitu belajar tentang ya parenting tuh harusnya Mhm. gimana lalala gitu kan. Idealnya lah ya. Iya 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 iya. gitu. Terus Heeh. aku pulang dari kampus tuh masih nunggu bis. Nunggu Oh. bis di Grogol, di Oh. depan kampus nelpon, Mmm. "Apa yang papa lakukan ke aku tuh salah, Ah. pokoknya salah, Mmm. papa nyebelin, papa," Ah. gitu kan. Jiwa muda lah ya. Jawaban dia cuma gini, "Kamu salah, apa yang papa lakukan udah yang terbaik buat kamu untuk didik kamu." Mmm. Gitu. Udah bertahun-tahun kemudian lah udah Mhm. jadi ibu gitu ya. Mhm. Bener juga sih. Kalau dia nggak ngedidik gue begitu, nggak jadi mental baja sih Iya itu gitu. dia kan, curhat dong Mah, jadinya gitu ya macam gitu kan. Iya gitu. Iya jadi kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat dari sudut pandang lain aja, jadi bukan masalah salah enggak, dia taunya gitu Mbak, gitu Iya poinnya. dan hal yang paling aku senang pada saat, aku ya masih jadi remaja gitu ya, Mhm mhm. kalau aku nggak bisa marah sama papa tuh aku nulis surat, aku Nah kasih aja, nah, baca. iya. Aku kasih ke dia pokoknya baca, aku Mmm. sih di kamar, aku kunci kamarnya gitu, tapi Mhm. dia baca gitu. Habis Mhm. itu ya udah dia, lebih inilah kayak ngobrol, Iya lebih nyenengin gitu iya. kan. Mmm. Karena kan, iya kita punya punya kondisi keluarga yang disfungsional lah saat itu gitu. Mhm mhm. Dia dengan beban tanggung jawabnya dia Mmm. sebagai seorang bapak, punya Mhm. anak Mhm. yang karakternya juga unik-unik Mmm. gitu. Terus, ya dia juga pengusaha Mhm. yang tuntutannya juga macem-macem Mmm. banyak Dia gitu. juga Jadi punya tekanan sendiri di luar iya, ya gitu. peran-perannya dia tuh kan beragam banget gitu. Jadi kalau, aku tuh kayaknya melihat diriku di dalam struktur keluarga adalah jadi tong sampahnya papaku. Mmm. Jadi setiap kali ketemu aku, Mhm. yang dia lakukan adalah bercerita, curhat tentang Ah. semua masalah atau apapun yang dia alamin. Iya iya. Nah, aku kan juga butuh kasih sayang ya, Jadi oversharing di situ ya. aku belum jadi Heeh. psikolog loh. Iya iya iya. Aku masih jadi anak remaja yang Mmm. butuh perhatiannya dia Mmm. loh gitu. Mmm Tapi mmm. justru yang aku hadapi adalah kisahnya dia Iya gitu. Jadi iya. cerita gini 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 gitu kan. Mmm. Capek ya gue juga baru beres dari sekolah, harus Mhm. ngedengerin ceritanya dia, unek-uneknya dia gitu kan. Mmm mmm. Nah itu jadi kalau udah bener-bener padat ya aku lakuin, aku nulis surat tuh, Iya. aku kasih aja ke dia gitu. Iya, bentuk rilis kan, Mbak? Untuk rilis Iya gitu, itu karena aku nggak makanya. bisa ngomong, karena dia kalau udah ngomong Nah, ceramah tuh bisa 3 jam, Dok. oh iya, mestinya Mhm. dulu kalau udah ngerti mah, "Papi ke psikolog deh," gitu ya, mestinya kan gitu ya. Itu Lah iya. training, aku nganggapnya itu training. Iya Training ngedengerin iya cerita itu. klien. Jadi apa, mukanya muka dicurhatin kalau saya nyebutnya gitu. Dibanding anak Iya. yang lain kan gitu Iya, mungkin bisa jadi. bener. Gitu, jadi kan balik lagi kan, Mhm. dalam kasus Mbak Sam kan, it's not about your father kan, Enggak. ya it's about the way he treat you kan dengan cara oversharing-nya kan gitu jadi kan. Iya, jadi Mas aku lebih memaknainya, itu training kehidupan sekolah iya yang ya di psikologi kita iya. belajar juga nggak ada kan Nah ngedengerin nah itu yang nggak ada di ilmu-ilmu iya, teori itu gitu loh. gitu. Makanya kan bukan benci ke bapak kan, Enggak, tapi ada momen-momen yang Anda tidak nyebelin suka. aja, Nah itu iya. tadi, makanya saya bilang Mhm. bukan masalah personal kebanyakan yang Bener, gini tuh. momentum ya. Masalah momentum, itu yang Mhm. saya tangkep setelah pelajaran, oh ini masalahnya bukan di Mhm personal, mhm. tapi di momentum. Nah bereskanlah momentum tersebut gitu. Mhm Kalau ada yang mhm. belum beres, sampaikan. Iya. Bereskan, ada yang senang nulis, Mhm ada yang senang bicara, mhm. ada yang jadi pengalaman saya itu macam-macam Mbak. Jadi memang ada yang saya suruh nulis journaling, itu nggak mau. Kamu menolak? Nggak mau. Mmm. Jadi saya ganti dengan voice journaling aja saya bilang. Iya, Sekarang udah canggih kan, transkrip, canggih. jadi ternyata memang nggak semua Iya. orang tuh senang nulis Mbak, poin itu yang Iya, saya tangkep. Jadi bener. kalau maksain journaling nulis, emang nggak semua suka. Iya, tiap orang punya medianya Punya masing-masing media, nah ya. itu jadi pentingnya pendampingan psikolog Mhm terutama, nih pertama psikolog adalah mendampingi dia untuk merilis, itu penting. Untuk tahu mhm di mana nih dia cocoknya, apakah pakai nulis, mhm apakah pakai voice aja, kayak tadi mhm. teknik empty chair itu sangat cocok buat orang yang gak suka nulis Mbak, buat Iya saya, bener, gitu. Empty chair tuh by the way, kursinya kosong ya guys, dia ngomongnya sama kursi gitu loh ya, gitu. tapi harus ada arahannya Harus ada ya, arahan iya. gitu, jangan sendirian Bukan kita ngomong, nanti ngomong kayak sendiri. orang aneh ya, di jalan ngomong sama kursi asa aneh ya, begitu. Nah, atau kalau emang nggak bisa dilepas sampai sana, Mhm. ya banyak teknik-teknik yang sekarang banyak banget, ada EFT, Iya tapping hipno, ya, ini tapping, nah itu heeh. jadi gitu. Biasanya gitu arahan saya,
Tulis bisa nggak? Kalau nulis rilis bagus, nggak bisa coba. Kalau ngomong gimana? Oke. Nah kalau dua-duanya nggak bisa, itu biasanya saya lakukan ya teknik-teknik yang emang harus masuk ke dalam sini gitu loh. Iya. Yang gitu kayak fobia tuh kadang nggak bisa nulis, nggak bisa ini, Beda kan, harus dilatih juga nggak sih? kadang dengan hipno teknik tertentu itu fobia cepat sekali hilang Mbak, gitu pengalaman saya. Oke, Iya. iya. Cepat kalau fobia, kalau saya itu biasanya Lebih cepet trauma atau fobia, Dok? gini, fobia itu gini, kalau trauma itu dia rilisnya pakai tulisan, pakai ngomong bisa. Fobia nggak bisa. Oke. Gitu. Jadi kayak berat, kenapa sih nggak bisa lepas gitu loh. Ya, nah fobia itu buat saya lebih cocok di semacam hipno gitulah istilahnya. Oke. Nah itu kalau udah ketemu tuh 5 menit beres. Oh, Cepet cepet. fobia itu. Cepat sekali, ada teknik-teknik baru lah sekarang gitu. Nah kadang-kadang itu banyak yang dulu nggak, saya pernah dapat kasus nih, sorry agak panjang jadi gini, menarik ini kasusnya karena saya pikir fobia Mbak, Oke. ternyata bukan, Mm-mm. trauma. Jadi dia tuh datang ke saya karena fobia boneka. Sudah di ini segala macam. Karena beda tipis kan ya fobia Iya. sama trauma Nah itu. kan fobia boneka. Kenapa? Karena dia itu anggota dewan. Dia tuh mesti datang ke masyarakat kan gitu kan. Nah suka ke posyandu gitu kan, puskesmas kan. Nah suka belajar ngebedong bayi. Nah dia tuh takut banget sama boneka-boneka bayi gitu loh Mbak, sama boneka-boneka Barbie. Botak. Iya, Barbie dan bayi. Saya bilang, apa yang ditakutin, aneh karena nggak ada yang ngeri kan dari bayi gitu loh. Saya cari, apa sih, ternyata bukan bonekanya Mbak. Dia tuh sebelum banget dengan boneka yang pahanya tuh mulus gitu loh Mbak, kayak boneka bayi, boneka Barbie kan gitu kan. Plastik banget Iya kan. pasti gitu. Nah saya cari, ada momen apa nih, cari-cari ternyata Mbak, masalahnya bukan di bonekanya. Dia ingat waktu kecil Mbak, masuk kamar, ibunya tuh lagi cheating, lagi selingkuh. Nah waktu itu dia masuk kamar waktu SD ngelihat ibunya dipijet Mbak kakinya, sama selingkuhannya. Ya ampun. Jadi begitu dia ngebayangin boneka bayi itu seperti asosiasi dengan waktu dia ngelihat selingkuhan ibunya lagi mijitin kakinya dengan telanjang bulat itu, maaf ya Mbak. Itu menarik. Dikira fobia, ternyata bukan, itu trauma dia ngelihat ibunya. Jadi saya masih masuk ke sana, baru beres tuh sekarang udah bisa lihat boneka. Jadi kadang-kadang teman-teman tuh Identifikasi itu yang paling susah nah ya itu ternyata. jadi yang banyak orang suka salah paham gitu. Gitu, banyak fokus ke gejala, ngilangin gejala. Sebenarnya buat saya penting untuk mencari tadi identifikasi, disuruh ke belakang gitu. Apa sih awalnya? Nah kalau ketemu Mbak, pengalaman saya banyak yang beres Mbak. Beres. Trauma, kecemasan, terutama kita nggak ngomong schizofren sama bipolar Iya, ya, itu beda case. Karena itu metabolik jauh lagi, itu mesti ngomong yang lain tuh gitu. Itu another episode kayaknya. Another episode kayaknya gitu loh. Tapi buat saya, teman-teman jangan fokus sama gejala, poinnya gitu. Ya fokusnya identifikasi dan yang bisa bantuin identifikasi itu Ya, profesional. itu pentingnya Karena kita punya blind spot juga kan. Betul, kita punya pengalaman, punya edukasi, udah tahu cara nganamnesis gimana, itu yang banyak orang tidak paham. Fokus ngobatin gejala, nggak beres-beres. Kirain kalau datang ke dokter Rama tuh udah langsung ada ini loh, dibuka sukmanya gitu kan, foto aura. Nah itu mending ke Kang Abu aja lah yang itu-gitu ya guys, gitu. Enggak lah, justru itu menarik buat saya di situ. Karena memang gini Mbak. Ngulik-nguliknya ya. Iya justru, jadi saya bilang psikiater tuh buat saya nih ya, ini pendapat saya, ada 3 tipe Mbak. Ada tipe pertama yang memang dia hanya fokus sama gejala. Oke. Yang penting gejalanya hilang. Oke. Dan nggak salah, waktu saya kerja sebagai pegawai negeri dulu, saya begitu. Karena pasien sehari bisa 70 Mbak di rumah sakit. Banget. Iya kan, nggak mungkin dong saya gali ke belakang dong. Saya fokus sama gejala, udah beresin dulu gitu. Ya, lagi pula waktu saya masih di ASN itu banyak kasus schizofren yang which is lebih kuat di obat kan gitu kan. Nah ada tipe kedua, psikiater yang tahu terus ini kayaknya kamu ke psikolog deh gitu. Karena ada yang cuek juga dan nggak salah, memang dia gitu gayanya gitu. Nah ada tipe ketiga yang kayak saya gali gitu, saya malah kepo gitu, malah penasaran, gali cari dari mana gitu loh. Nah dulu waktu jadi ASN saya nggak bisa mendapatkan kepuasan itu. Kayak mentok, aduh masa sih gini doang gitu. Makanya nggak jadi PNS lagi. Jadi saya keluar gitu, mendingan sendiri dan ternyata menikmati tadi Mbak, mengidentifikasi, mencari tahu sampai tadi kok sampai ketemu gara-gara ibunya ini gitu. Nah itulah kekuatan profesional, adalah mengidentifikasi, membantu itu. Jadi buat teman-teman yang bingung, datang ke profesional itu bukan buang-buang uang.
Iya kan masih banyak gitu Mbak. Buang-buang uang kasih call mah. Chat aja Bukan, sama ya AI, sama nggak AI, gitu. bukan gitu guys. Justru membantu kalian mengidentifikasi di mana sumber, titik, benih, masalah dan momentumnya. Karena kalau itu ketahuan, relatif lebih mudah untuk heal gitu loh buat saya. Iya, Gitu. Ya fenomenanya sekarang kalau kita chat sama AI, kita dapat informasinya. Betul. Tapi kita nggak bisa benar-benar mengidentifikasi yang murni karena interaksinya itu kan juga pakai pengalaman, Pengalaman pakai iya. feeling gitu Iya, juga kan, pakai betul. apa yang diceritakan, disampaikan secara gamblang tentang semua pengalaman hidup kita gitu kan, ada momen refleksinya gitu. Iya, betul Dan sekali. itu pengalaman yang cuman bisa kita dapat kalau kita pergi ke orang yang tepat kan, Dok? Iya, betul itu. So Jadi guys, kalau mau ketemu sama Dokter Rama silahkan sama langsung Mbak, ya. dikepoin sosial medianya, Jangan. prakteknya di mana, biar langsung bisa bantuin kamu untuk identifikasi Iya. keluhan-keluhan yang lagi kamu rasakan Iya, sekarang. betul Dokter, sekali. thank you so much. Sayang thank you, maaf Ini nih jadi kayaknya emang harus ada episode-episode berikutnya sama Dokter Rama Nanti kita karena bicara. topik-topik lainnya belum tuh. Tadi udah disebutin Ya skizofren, beberapa. bipolar. Ya banyak lebih ahli kalau gitu sebenarnya buat saya. Kayak teman-teman di Grogol, Marwangsa kayaknya banyak lebih ahli deh kalau yang gitu-gitu. Tapi ya kalau mau bahas-bahas tipis-tipis hayu lah gitu-gitu nggak masalah gitu loh ya. Thank you ya, Dok ya. Sayang thank you sudah diundang di podcast yang sangat terkenal di Jagat Raya ini teman-teman. Jangan lupa di follow, di subscribe dan terus datang ke Mas Ahmad gitu. Amin. Bye. Siap, bye. Dah semua sip.